Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillahil hamd. La haula wala quwwata illa billah. Fausikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Masyayikhuna wa ashabuna wa ikhwanuna, Bapak Ibu, adik-adik para remaja, alhamdulillah di tahun 1447 ini Allah pertemukan kita dengan satu bulan, yaitu Sayyidul Ashhur, pemimpin dari semua bulan, yaitu bulan Ramadan. Saya sangat meyakini Bapak Ibu, tahun 1446, satu tahun yang lalu, Bapak juga, Ibu juga, semuanya pernah mengalami Ramadan yang lalu. Pasti, betul nggak Pak? Ada nggak yang nggak pernah mengalami tahun lalu? Oh pasti itu Pak. Tapi bisa nggak dipastikan kita bertemu Ramadan tahun depan? Ayo tangan. Saya kepengen 33 tahun lagi masih ketemu bulan Ramadan. Ini ada info, alhamdulillah dunia Islam semakin lama semakin melejit, dan pada saatnya nanti dunia akan diatur oleh Islam. Hari ini sudah satu abad dunia diatur oleh orang-orang di luar Islam. Ini adalah masa yang sangat usang. Kata Nabi, ini adalah fase keempat, mulk jibriyah. Kalau kita mengalami tidak ada keadilan, kezaliman di mana-mana, kebohongan merata, yang benar disalahkan, yang salah dianggap benar, yang amanah dikhianati, yang berkhianat diberi amanah. Memang ini masanya. Tidak, tapi itu semua nggak akan berlangsung lama. Summa takunu, masa kelima nanti khilafah ala min haji. Itu pasti. Mudah-mudahan hari ini bulan puasa Allah didik kita menjadi orang-orang yang tetap berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin memberikan door prize tersendiri. Maaf, tidak semuanya sepertinya. Bagi Bapak Ibu yang sudah dikaruniai umur 83 tahun, tolong ingat dulu 83 Pak, bukannya 38, itu salah dengar lagi. Yang 83 tahun bilang aja ke panitia, atau sekarang langsung juga. Saya kasih door prize, mudah-mudahan jadi jimat, mudah-mudahan tahun depan masih ketemu lagi Ramadannya. Tolong, ada yang 83 tahun, ini Bang Majid ada 83 Pak? 83 tahun Pak? Enggak berapa ya 83? Ada nenek-nenek nggak sih? Ada di 83 Pak? Ingat Pak, 83, bukan 38? Nggak ada? Kalau tanya aja. Hah? Belum sampai. Belum sampai. Saya udah siapin ini. Insya Allah 83 itu adalah malam yang terbaik. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Lailatul Qadri itu satu malam lebih baik daripada 83 tahun. Jadi 1000 dikali berapa tadi ya? 1000 itu dikali berapa? Pokoknya 30 hari minus nanti dia kali-kalikan 29. Itu dihitung kemudian dibagi 354 penanggalan Hijriah, maka nanti pas 83,3 tahun umurnya. Ada apa di sini? Nggak ada? Nggak ada. Saya turunkan lagi nanti. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, sengaja saya sampaikan ini. Insya Allah 33 tahun lagi kita masih diberi umur, ya, karena
luar biasa. Sekarang sudah muncul KHGT, kalender Hijriah Global Total. Itu insya Allah dengan cara ini umat Islam akan bersatu. Cuma nanti ada beberapa pembicaraan yang khusus bagaimana cara bersatunya. Yang pertama, dari mana kita memulai titik awal hari? Maksudnya dari ruang dan waktunya. Ruang itu tempatnya, di mana wilayah mana yang menjadi titik nol dunia ini, di bumi ini. Yang kedua, waktunya pun kapan? Dan dunia ini hidup tidak lepas dari ruang dan waktu, tempat dan masa. Begitu. Yang jelas, dunia atau bumi ini pertama kali peradaban manusia dihuni sekitar Mekah. Jadi Babilonia atau Irak sekarang, terus ke Mekah di tengah-tengah. Kemudian berikutnya adalah Syam atau Syria sekarang. Itu adalah daerah para nabi. Nabi Adam, Allah ciptakan sekitar itu. Enggak ada ceritanya Nabi Adam sepertinya lahir dari bayi, enggak Pak. Nabi Adam itu sekitar Mekah dan sekitar. Nabi Idris, Nabi Nuh, seluruh nabi itu wilayah antara Irak, Mekah dan Syria. Itu peradaban manusia. Baru nyebar ke arah matahari terbit, daerah Persia, terus sampai meruyuk. Kemudian ke arah matahari terbenam atau barat, itu daerah Turki, terus Turki, kemudian Roma, London terus sampai dengan Amerika Serikat, dari Amerika Serikat terus sampai dengan Honolulu, Fiji, kemudian Solomon, Canberra, Jayapura, Halmahera, Depok, Pedi, Jakarta termasuknya, terus sampai Kalkuta, habis Kalkuta Islamabad, Teheran, Iran, baru Mekah lagi. Jadi titik awalnya Mekah. Jadi kalau Mekah awal harinya itu pasti dalam Islam itu Allah mengajarkannya awal hari itu maghrib, bukan tengah malam Pak. Jadi dini hari jam 00 lewat 00 itu adalah maghrib. Kemudian Isya jam 1 lewat sekian menit. Nah sekarang ini udah masuk jamnya jam 11 kurang. Maksudnya 11 jam dari maghrib. Begitu hari Rabu masuk di hari itu Mekah dan sekitarnya, maka nyusul 1 jam berikutnya hari Rabu di Turki. Kemudian masuk lagi kemana? Roma maghrib, masuk 2 jam setelah itu Roma, 3 jam berikutnya London, terus Amerika Serikat. Tahu Amerika Serikat Pak? New York tahu? Belum tahu? Saya kasih tahu, sebelah pulaunya Kukusai. Nah itu 8 jam setelah Mekah baru yang namanya Amerika Serikat, New York. Masuklah hari Rabu 1 Ramadan, terus sampai dengan timur Kanada 12 jam dari Mekah, barulah di sana masuk hari Rabu. Jadi memang hari itu berganti-ganti, bergilir-giliran, nggak mungkin bareng, karena bumi itu begini, tergantung titiknya dari mana. Nah timur Kanada itu ada satu laut Atlantik, pernah ada satu laporan dilakukan uji nuklir, nggak bisa meledak. Sebab itu sampai ditotos ke bumi ini, sampai ke Mekah itu ada titik nol, di mana tidak ada pesawat terbang ataupun bahkan burung dara itu bisa terbang di atas Ka'bah. Itu daerah ini seret ke atas ada namanya Baitul Ma'mur, ke atasnya sampai Arsy. Manajemen Allah begitu Pak. Jadi titik nolnya Mekah. Berikutnya sampailah ke wilayah kita, katakanlah Jayapura, Irian. Itu Mekah sudah 18 hari Rabu 1 Ramadan, barulah masuk Irian Jaya. Berikutnya Halmahera 19 jam, Beji, Depok, Bandung termasuk yang ini Jakarta, Indonesia bagian barat, itu baru 20 jam. Mekah sudah Ramadan, kita baru masuk Ramadan. Itu kalau titik nolnya adalah Mekah. Nah ini KHGT luar biasa. Insya Allah dunia Islam akan bersatu suatu saat. Satu. Kedua, itu semua
akan bisa terjadi jika kepemimpinan tunggal di tangan umat Islam. Selama tidak ada pemimpin, agak sulit bersatu. Dikatakan ra'yul imam yadfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin itu menghapuskan atau menghilangkan perselisihan. Allahu a'lam bishawab. Materi hari ini kita berbicara tentang parameter kelulusan puasa Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, pendahuluan tadi itu sebenarnya ingin kami sampaikan. Di antara sekian banyak kelulusan kita Ramadan adalah tentang persatuan umat. Persatuan umat itu bisa kita ambil pelajaran dari Ramadan, puasa Ramadan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil di sana. Hari ini umat Islam sangat butuh persatuan. Makanya kalau kita baca doa diantaranya Allahumma aizzal Islam wal muslimin wakhdhul man khadhalal muslimin Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidina fi Palestin. Khusus untuk Palestina. Wabil khusus lagi di Gaza, umat Islam yang ada di Gaza. Maaf, kalaulah ada kamera digital yang bisa merekam peristiwa goib. Allahu nurus samawati wal ard matalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah ila akhir ayat. Nur Allah itu ketika dipoto di dunia ini semua wilayah gelap. Ini andaikan ada kamera yang luar biasa bisa merekam keadaan keimanan umat manusia, mujahadahnya atau daya juangnya dunia untuk melawan kezaliman. Ada satu wilayah yang masih merdeka, tidak mau tunduk kepada kezaliman. Hanya satu titik, Pak. Semuanya itu gelap. Nggak tahu nih Ustaz Majid, BJ ini termasuk terang nggak ya? Kalaupun terang barangkali kedim. Gelap semuanya. Ada satu yang terang sekali, nur sana. Di mana? Gaza. Palestina itu sudah dikuasai Zionis Israel, Pak. Seluruh wilayahnya dikontrol oleh mereka. Udah daerah jajahan semua. Sebab Yahudi Israel itu mendirikan negara 1948. Saat itulah yang dulunya mereka dilindungi oleh umat Islam, oleh kepemimpinan Islam. Mereka dikasih kemerdekaan, dikasih kenyamanan, keadilan. Ketika Palestina dipegang oleh umat Islam, hari ini mereka tidak bersyukur, Pak. Justru mereka menjajah orang atau kaum atau umat Islam yang dulu mereka dimerdekakan. Kira-kira kalau ada orang nggak mau terima kasih, orang mau dilapain, Pak? Ada nggak orang begini nggak mau bersyukur? Ada. Dasar Israel. Itulah Yahudi. Zionis udah menjajah hampir 80 tahun. Kalau kita berpuasa itu capek, lelah, mereka lebih lelah, Pak. Tapi hebatnya mereka nggak mau dikasih uang, nggak mau dikasih materi. Lebih baik saya mati di Gaza daripada kami menjual agama kami. Kita ini rata-rata ngelehoi, Pak. Atau ngelehoi. Dulu jadi oposisi, begitu dikasih uang, ganggu, ngelehoi. Padahal ucapannya kalau kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa. Sahabat atau saudara kita di Palestina itu tegar, Pak, melawan kezaliman Zionis Israel yang sekarang ini Israel sudah nggak sanggup menjajah satu tempat kecil saja, Gaza, karena nggak sanggupnya diserahkan kepada Amerika dengan konsep apa? Apa? BOP. Apa sih BOP, Pak? Oh begitu ya, udah gitu aja deh ya. Nggak sanggup, Pak. Tapi Allah menjanjikan pusat dunia Islam itu dari Al-Qudus. Apapun yang terjadi harus diyakini.
Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Takbir. Kayaknya belum semangat. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Ini kayaknya mau demo hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, yakini, tapi itu semua tidak akan bisa terlaksana tanpa persatuan umat. Tanpa persatuan umat Islam. Hari ini pekerjaan PR yang sangat berat tentang persatuan umat. Mampukah Ramadan ini mempersatukan kita? Kalau tidak, jangan-jangan kita nggak lulus buka puasa kita. Kalau maaf, indikasi Ramadan tingkat dunia umat Islam ini lulus, Pak. Habis Ramadan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Indikasi umat Islam sedunia ini lulus puasa Ramadannya adalah Palestina merdeka. Kalau Palestina belum merdeka, ini tanda umat Islam sedunia belum lulus, Pak. Nanti kalau kita kaji munasabatul ayat bil ayat, keterkaitan ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya. Misal dari ayat Al-Baqarah 183 sampai 188 itu luar biasa, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung tiga. Satu, panggilan. Yang kedua, tasriyah. Yang ketiga, at-tarajih. Apa itu nida atau panggilan? Apa itu tasriyah? Dan apa itu tarajih? Insya Allah kita kembali lagi nanti ya Pak ya. Mudah-mudahan guna lagi. Nah di situ ternyata, maaf saya simpulkan saja, orang yang puasa hasilnya diantaranya tidak ada kezaliman. Pasti orang yang puasanya lulus bersifat adil, jauh dari sifat zalim. Jangankan kita berbuat zalim, mendukung kezaliman atau condong kepada orang yang zalim saja itu terkena neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar fama lakum min dunillahi min awliya wa ma lakum min nasirin. Janganlah kamu condong. Ini condong doang, Pak, condong doang. Belum jadi tim sukses, belum jadi pendukung, belum jadi ring satu untuk zalim, bukan. Ini paling ujung, condong saja. Akibat kamu condong kepada orang yang zalim, fatamassakumun nar, kamu tersentuh api neraka. Dan kamu tidak ada yang bisa menolong selain Allah, tidak ada lagi. Begitu, Pak. Apalagi yang mendukung kezaliman itu, maaf, orang yang tahu hukum syariat, itu sudah disediakan oleh siapa? Oleh Allah di neraka jahanam. Ta'awwadhu billahi min jubil husni. Berlindunglah kalian dari lembah atau jurang kesedihan. Nabi ditanya, wa ma jubul husn ya Rasulullah? Apa lembah atau jurang kesedihan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, wadin jahannam, jurang yang terdalam di neraka jahanam. Pak, mendingan tinggal di neraka jahanam atau tinggal di jurang neraka jahanam? Kok nggak ada yang jawab, Pak? Kalau milih neraka enakan yang mana? Ya kalau boleh milih itu yang di jahanam aja deh. Tapi kalau di jurang ya Pak, sampai dikatakan ya ta'awwadhu jahannam fi kulli yaumin, berlindung neraka jahanam setiap hari, meminta ta'awud, berlindung kepada Allah setiap hari. Arba'a mi'ati marrah, 400 kali. Ya Allah, jangan kau ciptakan jurang jahanam ini ya Allah, aku nggak sanggup. Kata siapa? Neraka jahanam. Sampai terbengong-bengong sahabat, ya Rasulullah, pamai, untuk siapa ini ya Rasulullah?
Untuk siapa ini ya Rasulullah? Disediakannya buat siapa? Kata Nabi, lil qurra, kepada orang yang paham agama. Di sini ada ustaz Pak? Ada ustaz? Ada ajengan? Ada kiai? Ini disediakan untuk kiai yang jadi stempel orang-orang zalim. Jadi cocokologi, mencocokkan dari Quran sama hadis sebagai pembenaran orang yang zalim. Ini tempatnya di neraka yang paling bawah. Astagfirullahaladzim. Ini saudara kita di Palestina sedang dizalimi. Pak, saya tanya supaya kompak dulu nih Pak. Pak, Amerika pimpinannya, saya nggak mau nyebut namanya Pak, Bapak jadi doa nanti. Pimpinan Amerika itu adil atau zalim Pak? Adil atau zalim Pak? Halo, adil atau zalim Pak? Pak, Bapak sebagai manusia, kita ibu sebagai manusia, nanti di akhirat seneng nggak melihat orang di neraka? Seneng nggak? Secara manusia nggak tega Pak. Jadi bagaimana orang yang zalim di dunia itu diselamatkan? Nasihatinya. Jadi nggak ada ujaran kebencian, nggak ada. Yang ada ujaran kasih sayang Pak. Kasihan Pak, di dunia nggak nyampe 100 tahun, tapi berabad-abad di neraka. Kasihan sebenarnya. Cuman dalam surat Al-A'raf Pak, hiburan orang yang di sorga ngeliatin orang di neraka Pak, itu hiburan Pak. Ustaz Majid mau dihibur dari sorga nanti. Ngeliatin penduduk neraka diseksa, itu hiburan Pak. Baca surat Al-A'raf. Tapi di dunia hari ini kita kasihan Pak, nggak tega. Nggak tega kepada yang zalim, nggak tega kepada orang yang mendukung kezaliman. Kasihan di akhirat nanti. Kalau berpikir di akhirat. Begitu. Nauzubillah, apa sih perasaan tersiksanya orang neraka? Tersiksanya orang neraka itu ketika dia diperlihatkan nikmatnya orang surga. Baca juga dalam surat Al-A'raf. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu, menjawab orang-orang surga, innallaha harrama 'alal kafirin. Begitu. Jadi orang neraka itu nanti ngomong kepada penduduk surga, orang yang pernah menzolimi, orang yang di surga itu dizolimi sama orang di neraka yang juga zolim. Lalu dia ngomong, tolong datengin saya air dan makanan. Apa kata penduduk surga? Gak boleh ya, begitu Pak. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan kamu untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang zalim, enggak ada hak bagi kamu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saudara kita dizalimi itu Pak, kita harus punya empati. Nah, puasa itu kelulusannya antara empati terhadap orang yang menderita. Nah, itu semua tidak bisa terjadi kecuali syaratnya persatuan umat Islam. Umat Islam bersatu. Ada satu PR Pak. Jadi saya kembalikan dari doa. Allahumma a'izzat Islam wal muslimin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana wa mujahidana di Palestina, terutama Gaza. Gaza itu kalau dipotong lagi-lagi itu cahaya terang sekali. Itu garda terdepan, jantungnya iman, jantungnya perjuangan, jantungnya jihad di sana. Jadi terang dia. Tapi nanti akan muncul terang-terang ada di Beji, tepatnya di mana nih? Mana dia? Mana enggak? Sampai ke Baitul Ma'mur kelihatan. Berpusat dari Masjid Al-Barakah. Lalu ada berpusat lagi di Meruyung, begitu Pak. Berpusat lagi di mana? Termasuk di rumah saya berpusat terang. Sampai nanti di ujung ayat, di ujung doa kita, Allahumma wahid sufufal mu'minin. Ya Allah, satukannya barisannya orang-orang beriman.
Kalau di Indonesia Muhammadiyah, NU bersatu, PSI semuanya bersatu, jangan acak-acakan, jangan abrak-abrakan. Tahu abrak-abrakan? Ini orang Spanyol semua Pak ya. Abrak-abrakan gak enak. Baik. Ada satu PR Pak. Ternyata orang hebat itu orang yang hobi menantang keadaan. Saya ulangi Pak. Orang hebat itu adalah orang yang sanggup bahkan senang ditantang oleh kesusahan. Sesuatu yang sulit dia senang. Itu hebat Pak. Namanya orang hebat. Ditantang dengan ujian-ujian. Thank you problem. Terima kasih masalah. Nah ternyata itu ada di bulan puasa. Ada tantangan yang berat Pak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di suatu hari di tempat yang tinggi, kemudian beliau masuk ke masjid. Masjidnya Masjid Bani Muawiyah. Kemudian beliau masuk, lalu beliau ruku, sujud, dan sholatnya 2 rakaat. Nah ketika beliau sholat 2 rakaat, habis sholat beliau berdoa. Ada 3 doa, yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 Allah tolak. Apa yang 2 dikabulkan? Apa yang 1 ditolak? Yang 2 dikabulkan 1. Allahumma ya Allah, jangan jadikan umatku binasa, hancur-hancuran lantaran apa? Lantaran penyakit ya Allah. Allah kabulkan. Insya Allah umat Rasulullah tidak binasa lantaran penyakit. Enggak. Tetap ada umat Rasulullah. Diaminkan. Yang kedua ya Allah, jangan jadikan umatku itu binasa lantaran ditenggelamkan. Macam-macam Pak. Bisa ditenggelamkan oleh air atau digenosida, dibunuh habis-habisan. Enggak, tetap ada. Kita kadang-kadang bingung Pak memikirkan bagaimana sih cara makannya teman-teman saudara kita di Palestina Pak. Ya kan Pak? Di blokade. Daerah-daerah sekitar Mesir dukung Zionis, Turki juga sama, Arab Saudi juga sama. Dia sendirian Pak, dewek-dewek. Gimana? Tentu rezeki dari mana? Itu dari mana? Jangan-jangan ada peristiwa ganjil, wallahu a'lam bishawab, bisa terjadi ketika Maryam ibunya Isa alaihi salam berada di sebuah mihrab. Kemudian ya Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, kamu dapat makanan dari mana ini Maryam? Kata Maryam, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tanpa perhitungan, walaupun gak ada yang nganterin sembako, gak ada dapat MBG, tapi bisa hidup Pak. Bapak dapat MBG kan? Walaupun di blokade, bisa jadi pejuang-pejuang Gaza Palestina Allah berikan makanan yang bergizi, bisa jadi. Ini peristiwa ganjil Pak. Bayi-bayi dimatiin, tapi ada saja bayi yang lahir. Dan bayi yang lahir umur sekian tahun siap berjihad. Bahkan disuruh pindah pun gak mau. Ini jiwa malaikat semua Pak. Luar biasa. Masya Allah. Malu kita melihat mereka ini sebenarnya. Malu. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya ini ada satu bagaimana memecahkan tentang problem saudara kita di Palestina itu Pak. Itu tidak ada jalan lain, umat bersatu. Tanpa bersatu nggak bisa. Tapi ternyata doa Nabi ya tentang yang ketiga ini Pak dikabulkan begini, potongan hadisnya. Fasa'altuhu alla yaj'ala ba'suhum bainahum fana'aniha. Ketika Rasul, ya Allah, jangan jadikan umatku itu saling berantem, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Allah tidak kabulkan Pak. Allah enggak kabulkan. Tentang yang 2 tadi dikabulkan. Enggak binasa umatmu ya Rasulullah lantaran kelaparan, lantaran penyakit, lantaran digenosida. Tidak.
Tapi urusan bersatunya umat itu Allah nggak langsung bayar kontan, masih ditahan, masih ditolak. Ini sebuah perjuangan berat, Pak. Apakah karena Allah menolaknya permintaan bersatunya umat itu kita benarkan untuk saling berkelahi? Enggak. Inilah perjuangan, Pak. Makanya orang hebat itu orang yang senang ditantang keadaan. Ditantang keadaan. Nah, bulan puasa inilah saatnya kita momen untuk bersatu. Momen untuk bersatu. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu. Bagaimana bersatu? Ka'bahnya satu, kiblatnya satu. Betul nggak? Kita kan sembahyang sholat itu semuanya ke kiblat Mekah atau Ka'bah, betul Pak? Coba kalau kita umroh atau haji, sholat di depan Ka'bah itu kan semua satu jurusan. Yang ada yang ngalor, ada yang ngidul, ada yang ngetan, ada yang ngulon. Tempatnya satu, itu namanya ruang satu. Kemudian yang kedua, umat disatukan juga waktu yang satu. Meskipun waktu itu bergeser, bergilir Pak. Di mana pusatnya? Mekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Terus. Jadi Bakkah itu pusat. Itu menjadi barakah dan petunjuk untuk seluruh alam. Bersatunya bagaimana? Mekah, kemudian Turki, menyusul berikutnya Roma, umat Islam di Roma, mulai puasa Ramadannya. Terus 3 jam berikutnya umat Islam yang ada di London. Tahu London Pak? Greenwich tahu? Bapak kalau nggak percaya, jalan kaki dari Kukusan terus lewatin Kampung Limo, betul Pak? Jalan kaki aja, Kampung Limo terus sampai ke Pamulang, tahu Pamulang? Sampai ke Merak, terus saya jalan terus, pasti ketemu Pak London. Itulah kira-kira gambaran gitu Pak. Terus London, masuk ke New York, 8 jam ya. 8 jam baru puasa Ramadan dimulai di New York. Terus jalan sampai ke Fiji, terus jalan ke Solomon, masuk Canberra. Tahu Canberra? Jalan kaki dari sini Kukusan terus sampai Bekasi. Habis Bekasi kemana? Cirebon. Terus ada jalan. Nyampe dari Canberra sampai. Ya, terus setelah itu kembali Jakarta 20 jam Ramadan mulai. Terus terakhir daerah Persia Pak, Iran, Persia Pak. Jadi Mekah Madinah itu diapit 2 tempat, kerajaan Persia dan Romawi. Persia mengarah ke matahari terbit atau timur kita bilangnya, itu adalah Iran sekarang. Kemudian ke arah mana? Ke arah barat atau matahari terbenam itu adalah Turki, Konstantinopel. Begitu. Kita itu lebih dekat dengan Persia. Meruyung sekitarnya itu Pak, lebih dekat dengan Persia, termasuk Kukusan. Begitu. Kalau Honolulu lebih dekat ke kemana? Ke Romawi. Siapa sangka Pak, dari negara Islam ini di Madinah, bebasnya Mekah, begitu bebasnya Mekah, terus menjalar Islam sampai ke Afrika, ke Asia, terus sampai ke Nusantara Indonesia. Siapa yang tahu? Dan itu diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam jaya memimpin dunia 13,5 abad, Pak. Jangankan umat Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, seluruh umat beragama merasakan nyaman dan indah tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Dan tidak ada ceritanya para ahli sejarah menyatakan Islam itu menjajah, nggak ada. Tapi yang dikenal menjajah itu Inggris termasuk menjajah Honolulu, menjajah Mataram, semuanya Pak. Nah kita ini jajahan apa nggak tahu deh. Jangan-jangan kita jajahan setan kali ya. Pak Ibu yang saya muliakan, Islam jaya.
Cuman Allah istirahatkan Islam Jaya kita 1 abad diistirahatkan, Pak. Awal-awal menjelang kehancuran Islam, Inggris kuat. Ketika Inggris kuat mengalahkan Perancis yang lain-lain, Inggris jaya, dikdaya, maka Inggrislah sebagai eksekutor bahkan bidannya negeri-negeri Islam yang akhirnya negeri Islam memisahkan diri dari Turki Utsmani. Salah satunya adalah Arab Saudi. Itu sekarang Arab Saudi itu The Saud, itu bengkelnya adalah Inggris. Sehingga Saudi Arabia tidak tunduk kepada Turki Utsmani. Itu awal-awal kehancuran umat Islam. Memang kau begitu, memang sunatullah begitu, Pak. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Muncullah Inggris 1883 punya konsep titik nol dunia, dari Mekah pindah ke Greenwich, London. 1883 kurang lebih. Nah, dari sana punya konsep dari Greenwich 180 derajat sampai dengan Fiji dan Auckland, itu 180 derajat, itu disebut bujur barat. Apa namanya? Bujur barat. Ada istilah bujur barat, dulu nggak ada bujur barat. Bumi kok bundar begini, ada bujur barat, bagaimana itu? Ini hayalan saja. Nah, karena Fiji bujur barat, Bali paling awal bujur timur. Berarti 150 derajat, terus 15 derajat, terus sampai dengan ke London lagi 180 derajat, itu disebut bujur timur. Nah, bujur timur inilah yang nanti akhirnya bermasalah. Dari dulu sampai sekarang, Mekah sampai dengan Amerika Serikat itu selalu harinya ketinggalan sama Mekah. Contoh tadi, Amerika Serikat itu 8 jam, selalu hari Selasanya atau Rabunya ketinggalan dengan Mekah 8 jam. Termasuk Honolulu, sebelah sononya Beijing. Tapi begitu sampai di Fiji dianggap 0 derajat, maka wilayah antara Fiji termasuk melewati kita Indonesia, terus sampai ke menjelang Mekah itu bermasalah. Bisa dilihat di Google, Pak. Hari dipercepat. Ini perlu saya bongkar. Hari dipercepat. Baru hari Senin sudah dibilang hari Selasa. Itu terjadi lompatan hari. Sebuah pertanyaan, bolehkah di dunia Islam hari berganti namanya? Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Salat Jumat harus hari apa? Hari Jumat. Boleh enggak salat Jumat hari Kamis? Secara syariat enggak boleh. Andaikan umat Islam di negeri antara Fiji sampai ke kita terus salatnya bukan hari Jumat tapi hari Kamis, dosanya kita. Enggak bicara dosa pahala dulu, Pak. Itu membutuhkan pergeseran hari, berubahnya hari, tidak bisa, tapi harus punya kekuasaan politik. Begitu akrabnya Islam dengan kekuasaan, Pak. As-siyasah wad daulah multahimah. Politik dan kekuasaan itu seperti darah dan daging. Kalau kita baca Al-Quran, Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum Quran, hukum-hukum syariat Islam tidak bisa terlaksana kecuali dengan hadirnya negara. Hadirnya negara. Nah, hadirnya negara itu butuh persatuan, nggak bisa. Tapi membuat manusia Islam bersatu nggak mudah. Itu butuh tantangan, butuh tantangan. Contoh nih, Pak. Tadi saya bacakan ayat Quran, Pak. Kutiba alaikum itu ada 4, Pak. Mererot, mererot. Ustaz tadi itu jam berapa ini? Kita sampai jam berapa? Sampai menjelang Johor ya? Baik. Mererot, Pak. Kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikum tentang wasiat. Kutiba alaikum musya. Lalu kutiba alaikumul kita. Berturut-turut, Pak. 178 Al-Baqarah, 180, kemudian 183, 216. Itu semuanya kewajibannya sama, Pak. Kalau kewajiban untuk berwasiat, kewajiban untuk puasa, nggak ada hadir negara pun nggak ada masalah, bisa. Itu infiroli sifatnya. Tapi kewajiban bagaimana supaya aman negeri, supaya nyaman, timbul keadilan, maka menegakkan hukum qisas mesti hadir negara. Betul nggak? Contoh nih, contoh.
KM50 terjadi pembunuhan, katakanlah pembunuhan, ini maaf. Lalu kan harus diusut siapa pelakunya, aktor intelektualnya. Kalau ketahuan semua, untuk keadilan, kenyamanan tidak terjadi saling membunuh-membunuh, saling curiga-mencurigai, maka tegakkan hukum qisas. Itu negara. Kemudian negara nggak aman, dunia nggak aman. Misalnya, maaf, ada 3 kepemilikan umum, laut nggak boleh dimiliki oleh pribadi, hutan nggak boleh pribadi, barang-barang tambang, nikel, macam-macam, gas, macam-macam nggak boleh diambil pribadi, itu milik umum. Lalu ternyata ada yang merampas, hutan ditebangin seenaknya, negara harus hadir, mengusir orang yang membabat hutan seenaknya. Hutan dipagari, hutan jadi hak milik, negara harus memerangi itu hadir negara. Begitupun emas Jawa diambil-ambilin semua, apalagi emas yang lainnya, nikel, tambang, macam-macam lah. Itu untuk kita, Pak, untuk biaya pendidikan, kesehatan. Sekarang kan enggak, Pak. Kalau sehat, kalau sakit tuh untuk orang kaya aja, orang miskin nggak boleh sakit. Jadi ketika sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kepentingan umat, kepentingan rakyat, apapun agamanya, maka nyaman hidup ini, Pak. Nggak mesti yang sakit orang kaya, orang miskin boleh sakit. Langsung dilayani. Mengapa? Negara uangnya banyak. Begitu. Kayak saya dulu alhamdulillah sekolah SD gratis, SMP gratis. Begitu, Pak. Mengapa SMP SD gratis saya? Bapak saya yang bayarin, begitu. Ah, itu suatu negara, Pak. Masya Allah, luar biasa. Kembali, Pak. Itu menciptakan kondisi ini terjadi nyaman, aman, adil, itu insya Allah akan terjadi. Tapi awali dengan persatuan umat Islam. Hari ini dunia diatur oleh Barat, oleh dunia dua Islam. Suatu saat Islam akan mengatur dunia. Caranya bagaimana? Hilangkan ego masing-masing. Ego kita itu akan terobati, kita saling tasamu. Obatnya adalah puasa. Contoh, orang puasa itu sedang sayang pada dirinya, Pak. Contoh, Pak, dari subuh sampai dengan maghrib kita puasa, harus menahan, Pak. Menahan yang halal sekalipun, apalagi yang haram. Kalau kita sudah nggak mau makan yang haram, nanti akan kompak di dalam diri kita, kompak ke orang lain. Hak orang lain nggak diambil, itu insya Allah kompak. Yang kedua, orang puasa dilatih juga untuk bisa sayang pada dirinya. Contoh, begitu dia buka puasa, harus membawa hakikat puasa. Contoh, begitu buka puasa, Bapak Ibu buka puasa nih, Pak. Kalau saya dulu anak-anak, waktu saya masih kecil, Pak, itu jambu kelutuk saya taruh. Kemudian apalagi itu macam-macam lah, jambu kelutuk, jambu biji, jeruk, macam-macam saya kumpulin, Pak. Begitu buka, kan gak dimakan semua, Pak. Nah, makanya cara mendidik diri walaupun berbuka, ikuti pelajaran puasa, nahan dulu. Makanya kalau buka puasa minum air berapa? 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Gorengan. Itu ya. Apalagi es kopior. Apalagi lontong. Apalagi sampai kemelekeran, Kak. Apa begitu? Ternyata gak begitu. Nabi menyunahkannya cukup sekian air, cukup tiga kurma, langsung sholat maghrib. Habis sholat maghrib makannya bagaimana? Sampai kemelekeran? Enggak. Ternyata, Pak, kalau kita ikuti cara ibadah yang benar, Pak, sehat kita itu, Pak. Gitu ya. Setelah itu kita sayang pada diri kita. Sayang bagaimana? Begitu habis makan dianjurkan untuk senam. Ternyata supaya sehat, Pak, habis makan jangan langsung tidur. Ngapain? Senam dulu. Senamnya apa? Sholat isya berjamaah, taraweh. Taraweh itu sebenarnya kita sayang pada diri kita. Ini kan baru bengkel, Pak, baru keluar sebentar. Ya, jangan langsung dikebut. Itu. Kalau kita sayang pada diri kita, sholat taraweh, Pak, itu menyegarkan, Pak. Darah-darah akan bagus berjalannya. Bapak mau sakit nggak? Mau nggak?
Gampang Pak. Buka puasa, minum, terus es kopior. Apa lagi? Ya udah semuanya ya. Kolak dan macam-macam semua di bawah. Udah kemelekeran Pak. Kemelekeran itu kemelekeran. Kembung, tidur dah. Hari pertama tidur, kedua tidur, udah. Saya yakin Pak. Kita nggak saya. Lalu saya kedua, kita dilatih di bulan puasa nih. Apa itu? Sebelum subuh sudah bangun. Bagaimana sholat tahajud? Orang yang membiasakan sholat tahajud, dia sedang berakhlak pada dirinya. Sholat tahajud itu bukan paksaan. Sholat tahajud itu adalah kebutuhan kita. Pengen sehat, biasakan sholat tahajud. Sebelum tahajud, biasakan mandi malam. Mandinya mandi basah. Jadi kalau kau pengen awet muda, biasakan mandi di waktu sebelum subuh. Bapak pengen muda? Pengen muda? Pengen. Insya Allah yang umurnya 17 tahun masih muda. Yang umurnya 68 insya Allah enggak. Saya itu 68 soalnya. Tapi mudah-mudahan muda semua nanti di surga. Kan begitu. Jadi ternyata ibadah itu sayang. Ketika kita sudah tahu tentang diri kita, mengikuti syariat Allah, otomatis nanti kita akan peduli dengan orang lain. Jadi pedulikan diri dulu Pak. Dengan cara apa? Taat kepada Allah secara spiritual, secara ibadah makhluk. Nanti akan masuk pada ibadah mu'amalah. Disitulah kita bisa bersatu di antara umat Islam. Tidak ego satu dengan yang lainnya. Karena ada sinyal barusan, pengen sih ngomong sampai jam Johor Pak. Insya Allah kita ketemu lagi Ramadan tahun depan. Ada info nih Pak, insya Allah 33 tahun kita udah tahu kapan Ramadan awalnya. Terus saya doain Bapak Ibu mudah-mudahan tahun 3030 masih hidup. Sebab tahun 3030 puasa Ramadan kita 2 kali Pak. 1 tahun 2 kali puasa Ramadannya. Yang pertama 3030 awal Januari, awal Ramadan. Nanti Desember juga awal Ramadan. Siapa yang mau masih hidup 3030 acung tangan. Acung tangan lah. Insya Allah dikabulkan Allah ya. Insya Allah. Siapa yang pengen istirahat nggak mau Ramadan lagi, acung tangan. Insya Allah kita sehat semua. Allah berikan hidayah kepada kita. Belajar dari Ramadan, mari bersatu pada diri sendiri, yaitu apa? Ikuti cara Rasul. Nah kalau kita udah tahu cara itu, insya Allah kita bersatu di keluarga, bersatu di masyarakat. Suatu saat umat bersatu dalam kepemimpinan dunia Islam. Insya Allah. Ini fase keempat, nanti akan muncul fase kelima, dunia diatur oleh umat Islam lagi. Ini hanya menunda saja. Biarkanlah Trump berbuat begitu dengan di sini Netanyahu dan para pembantunya dan pendukung-pendukungnya. Mereka sedang hina sebenarnya. Kita insya Allah orang-orang yang mulia. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya Bapak. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku istauda'tuka, menitipkan kepadamu ma qara'tuhu, pelajaran yang aku sudah ambil ini ya Allah. Farduduhu ilayya inda hajati ilayya, maka kembalikan ilmu itu ya Allah kepadaku ketika aku membutuhkannya. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku sahihan kamil, kesehatan yang sempurna, wa aliman wa aqilan hadiqah, akal yang cerdas, wa aliman amila, berilmu dan mengamalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Kiai Haji Dr. Insinyur Ahmad Nawawi atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa takwa dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah.
Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia diambil.